kita hadapi di masa mendatang 5 tahun ke depan di era Pak Prabowo? Sekiranya menurut saya ada 2 lagi. Jadi di era Pak Jokowi kita kehilangan 2, nanti di era Pak Prabowo ini menurut saya kita akan ditambah lagi pada 2 persoalan. Kalau Anda kritik paling lemah tuh sangkanya nggak move on, itu paling lemah itu. Istilahnya buzzer. Iya, istilahnya buzzer. Nggak move on, sakit hati mau cari jabatan. Nah itu paling lemah tuh. Selemah-lemah serangannya itu 1% itu setara dengan 50%. 50,3% penguasaan terhadap aset ekonomi kita itu. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Nah, di era Pak Jokowi kita mengalami 2 kerusakan besar. Tadi disebutkan di dalam risalah PBI itu. Apa itu? Kerusakan terhadap institusionalisasi demokrasi dan partai politik tidak terlalu penting lagi karena mereka kerjanya silaturahmi, rekonsiliasi, artinya saya dapat apa nih Pak? Ya itu namanya silaturahmi. Iya kan ada yang menyebut di salah satu, kan penting dong kepala politisi ini untuk silaturahmi. Oh ya penting, tapi silaturahmi model sekarang tidak harus ketemu cipika-cipiki. Pakai Zoom aja udah cukup. Ya. Kenapa sih Pak Prabowo nggak Zoom-Zooman aja dengan Ibu Mega misalnya? Zoom-Zooman aja. Tapi kan perlu ada efek kepada masyarakat supaya damai. Ya kalau damai tapi Anda pertegas posisimu sih oke. Tapi kan Anda cipika-cipiki tiba-tiba berubah dari perubahan menjadi kelanjutan gitu ya. Kalau Anda ketemu cipika-cipiki seperti kita kenal di awal-awal para pendiri bangsa kita, mereka berdebat keras di forum, habis itu ngopi bersama, kembali ke forum yang sama, kembali berdebat lagi gitu loh. Dengan sikap yang tetap sama, nggak berubah. Saya nggak setuju tuh. Kencang kan, ledek-ledekan malah di dalam forum itu ya kan. Ledek-ledekan ini, itu macam-macam ya kan. Begitu dia ngopi-ngopi, saya kembali lagi ke forum habis itu. Sikap tak berubah. Nah ini rekonsiliasi silaturahmi, ya, itu artinya mengubah sikap. Dari yang sebelumnya perubahan menjadi kelanjutan gitu loh. Dan sebagainya. Tiba-tiba, itu yang saya sebut. Nah kalau begitu ya Anda silakan silaturahmi, bagus. Tapi jelas, sikap politik Anda nggak bisa diubah. Kalau masyarakat sipilnya gimana nih? Itu yang maksud tadi. Jadi yang tersisa ini kan sebenarnya elemen civil society. Ya kan? Yang tidak banyak jumlahnya, dan juga nggak ada duitnya. Elemen civil society ini atau CSO kita ini sangat profesional di bidangnya sehingga lupa hal yang lain. Kalau jadi lingkungan ya lingkungan aja. Kalau jadi petani ya petani aja. Kalau jadi laut ya di laut aja. Tidak kelihatan ini. Jadi bukan saya bukan terfragmentasi, tapi lebih karena terlalu setia pada sikap aktivitas profesional. Iya, aktivitas profesionalnya sehingga tidak terkonek, ya, bahasa yang lain mungkin tidak ada konsolidasi bahwa kita sedang mengalami problem yang begitu besar. Jadi seolah-olah urusannya demokrasi itu ya urusannya Lingkar Madani, urusannya Prof Ikrar gitu kira-kira itu. Urusannya ini, urusannya itu dan seterusnya. Dalam mengatasi itu kira-kira apa yang bisa dilakukan? Saya melihatnya waktu. Jadi ini soal waktu nih. Ini soal waktu. Memang ya saya di salah satu grup aktivis 98 yang yang kesal dengan situasi begini udah ini harus revolusi ya, tapi kan dalam kondisi kayak begini nggak mungkin revolusi. Ada 58% sekian pemilih kita yang terbuai dengan idealisme ya, yang susah ini disadarkan. Kita menyebut nepotisme aja dia nggak tahu. Nah, oleh karena itu butuh semacam tamparan-tamparan yang mungkin skalanya kecil, tapi kalau sering terjadi. Salah satu tamparan yang kejadian kemarin itu adalah soal adanya rencana pemberian Satya Lancana Satya Lancana kepada Gibran dan Bobi. Akhirnya batal.
Presiden Jokowi sendiri nggak hadir, Gibran nggak hadir. Itu tamparan kecilnya tuh. Jadi tamparan kecil menurut saya ini tamparan ini penting. Oh, masyarakat mungkin tahu, oh iya, ada masalah dalam soal nepotisme. Untuk apa lagi sih rencana Anda sudah jadi wakil presiden kok, misalnya begitu ya, dan sebagainya. Itu butuh waktu tuh. Nah yang kedua membutuhkan situasi yang memiliki semacam leader. Nah ini yang kita nggak lihat sekarang misalnya di politik kita gitu. Dalam hal ini adalah partai-partai yang semuanya sekarang seolah-olah berlomba-lomba untuk ya mendapatkan secuil kekuasaan di dalam kekuasaan yang ada ini. Nah ini yang kejadian, makanya kan kita harus dorong terus ya, mudah-mudahan ya PDI ya tetaplah di luar, jangan masuk ke dalam ya. PKS juga kita harapkan begitu, biarlah kalau mau ditarik dua partai itu silakan gitu, tapi sebenarnya PKS dengan PDI tetap berada di luar untuk menjaga supaya keseimbangan demokrasi ini akan terjadi. Nah yang ketiga akan kita lihat nanti di pilkada. Kalau kenyataannya di pilkada ini yang maju adalah banyak sekali keluarga berdasar nepotisme itu, mungkin sedikit banyak akan memberi kesadaran kepada publik bahwa memang nepotisme ini banyak. Karena ujung-ujungnya seperti yang suka tadi itu hanya membentuk kelompok oligarki. Nah ini yang saya sebutkan nanti di terakhir ya. Nah yang kedua yang hancur di zamannya Pak Jokowi itu adalah etik berdemokrasi. Putusan MK itu sama sekali nggak menyinggung betapa penting etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ada itu tadi dijelaskan oleh Mbak Bibip dengan baik ya. Pendekatannya legalistik formal, gitu. Sehingga saya nggak tahu, mestinya kita bertanya, segitukah konstitusi kita seolah-olah nggak mengandung unsur estetika dan etika gitu loh. Seolah itu kosong dalam konstitusi kita. Yang disebut dengan estetika, yang disebut dengan etik. Kalau kita baca risalah di luar 3 orang yang dissenting itu ya, tapi itu seolah-olah konstitusi kita itu nggak ada hubungannya dengan etika, nggak ada hubungannya dengan estetika. Apa konstitusi kita? Konstitusi kita apa yang ada tulis di situ, legal formal. Gitu kira-kira itu. Jauh gitu. Nah ini terjadi memang di zamannya Pak Jokowi, dan itu pula lah yang dilakukan oleh sebagian elit-elit politik ini. Pakai nama silaturahmi, rekonsiliasi tanpa malu-malu, lalu kemudian berbalik arah. Berbicara soal ya kepentingan mereka di dalam sebagainya. Kita lihat aja. Nanti kalau mereka yang gabung dengan Pak Prabowo lalu tidak apa-apa, kita boleh mengkoreksi diri. Mungkin kita terlalu salah memandang mereka. Tapi artinya yang kami ikut Pak Prabowo tapi nggak dapat menteri, nggak dapat komisaris, nggak ada jabatan ini, jabatan itu. Mungkin kita bisa koreksi. Tapi kalau mereka gabung kepada Pak Prabowo, dapat menteri, dapat komisaris, dapat ini macam-macam, ya jelas ya makna-makna sakral di dalam kehidupan kita berbangsa secara sosial, begitu ya masuk ke politik, tujuannya tetap pragmatisme politik. Yes. Apa yang kita hadapi di masa mendatang 5 tahun ke depan di era Pak Prabowo, sekiranya menurut saya ada 2 lagi. Jadi di era Pak Jokowi kita kehilangan 2, yaitu melemahnya institusi demokrasi, KPU diperlemah, bukan diperlemah ya, KPU seperti kerjanya seperti sekarang lah gitu ya, Bawaslu kinerjanya seperti sekarang, Mahkamah Konstitusi kita udah tahu seperti sekarang, KPK juga seperti yang sekarang, KSAN dibubarkan. Institusi penting dalam negara demokratik gitu ya. Nah etika kosong ya, nanti di era Pak Prabowo ini menurut saya kita akan ditambah lagi pada 2 persoalan tadi sudah disebutkan oleh PBI, pendekatan sekuritas yang akan meningkat atas dasar stabilitas, atas dasar harmoni, atas dasar rekonsiliasi, jangan ada kritik. Kira-kira begitulah ya. Gitu. Kalau Anda kritik, paling lemah tuh sangkanya nggak move on, itu paling lemah itu. Istilahnya buzzer. Iya, istilahnya buzzer. Nggak move on, sakit hati, mau cari jabatan. Nah itu paling lemah tuh. Selemah-lemah serangannya itu. Nah kalau ternyata meningkat juga,
akan dicari pasalnya. Apa nih pasal yang tepat dan sebagainya. Itu satu. Nah, yang kedua tantangan kita berikutnya, makin mengentalnya oligarki politik. Yang tadi sudah disebutkan, 1% itu setara dengan 50%, 50,3% penguasaan terhadap aset ekonomi kita itu. Dan ini akan makin membengkak 5 tahun ke depan. Dan di tengah situasi seperti itulah mudah-mudahan kesadaran itu muncul kembali. Apa yang disebut oleh Prof. Ikrar, yang disebut oleh Mbak Bibit akan dikenang sebagai sebuah pernyataan yang datang dari ketulusan hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.